Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Yusuf dengan NIM C1D3 258. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan macam-macam model bentuk komunikasi yang kita gunakan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles ini dikenal sebagai model komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu pengirim pesan kepada khalayak. Dalam model ini, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model Aristoteles berlangsung secara satu arah, yakni dari pengirim ke penerima. Yang kedua adalah model komunikasi Lasswell. Model komunikasi ini berlangsung dengan dua arah. Model komunikasi ini kebalikan dari model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi ini memiliki efek yang berperan juga sebagai feedback atau umpan balik. Yang ketiga adalah model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi ini berlangsung dalam dua proses yang membuat sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Contohnya, konsep gangguan atau noise membantu dalam membuat komunikasi efektif dengan cara menghilangkan gangguan atau masalah yang menyebabkan berbagai gangguan. Yang kedua, hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Yang ketiga, penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi. Yang keempat, pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan. Yang kelima, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh pengirim. Yang keempat adalah model komunikasi Berlow. Model komunikasi linear yang merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi dari David K. Berlow disebut dengan model komunikasi SMCR, Sender Message Channel Receiver. Model komunikasi SMCR juga menitik beratkan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum pengirim mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan. Yang kelima adalah model komunikasi Berlin. Model komunikasi Berlin dikenal dengan nama model komunikasi transaksional Berlin. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Komunikasi bersifat transaksional digunakan dalam komunikasi interpersonal, melibatkan gangguan dan hambatan-hambatan komunikasi sebagai faktor. Yang keenam adalah model komunikasi Osgood and Schramm. Menurut model komunikasi Osgood and Schramm, terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi, yaitu sender, transmitter, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan noise. Melalui model ini, Osgood mengganti model komunikasi linear dengan model proses komunikasi sirkular, dan Schramm menambahkan konsep file expression ke dalamnya. Yang dimaksud dengan file of expression adalah hal-hal yang mempengaruhi pemahaman dan menginterpretasikan pesan yang umumnya meliputi budaya, latar belakang budaya, kepercayaan, pengalaman, nilai-nilai, dan peraturan.